Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan kita pagi ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Indah sekali firman ini mengingatkan kita, jangan lupa setelah menerima berkat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering melupakan masa lalu ketika kita sudah sampai pada tujuan kita. Inilah yang diperingatkan oleh Ulangan 8, berbicara tentang pentingnya mengingat dan menghormati Allah dalam segala capaian-capaian kita. Tanpa anugerah, kasih Tuhan, berkat-Nya tidak akan bisa kita hidup seperti sekarang ini. Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana Allah telah memelihara kehidupan mereka selama perjalanan di padang gurun. Memberikan mereka makan, minum, mengajarkan mereka tentang ketaatan dan ketergantungan kepadanya. Semua ini dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Sebelum bangsa Israel sampai pada puncak apa yang mereka rindukan, yaitu di tanah perjanjian, Musa memperingatkan agar mereka tidak mencuri pujian yang seharusnya bagi Tuhan, akhirnya menjadi bagi diri mereka sendiri. Jangan pernah melupakan siapa penolongmu, siapa yang membantumu, siapa yang membesarkanmu dan menuntunmu hingga tiba pada saat seperti sekarang. Itu tidak terjadi secara kebetulan dan bukan pula karena hasil usahamu, tapi semata-mata karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Itulah pesan renungan ini kepada bangsa Israel sekaligus kepada kita semua. Apa yang dikatakan di sini sangat menarik. Disebutkan satu persatu dari berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada mereka selama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ingat, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir.
Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya angkat sebuah kisah tentang seorang milioner yang menghadiri sebuah pesta. Dan dia duduk bersama beberapa orang yang sedang berdiskusi tentang doa. Ia menyatakan demikian, mungkin doa berguna bagi Anda, tetapi saya tidak membutuhkannya. Begitu sombongnya milioner ini. Kemudian dia berkata, itu semua saya dapatkan karena kerja keras dan kepintaran saya. Saya tidak pernah meminta apapun dari Tuhan. Dan jelas saya tidak pernah berdoa. Buktinya apa yang saya dapatkan sekarang melebihi apa yang Anda miliki. Sangat sombongnya. Seorang rektor universitas menanggapi perkataannya, Pak, ada satu hal yang belum Anda miliki dan perlu Anda doakan. Sang milioner itu bertanya, apa itu? Sang rektor tersenyum dan menjawab, Anda dapat berdoa untuk kerendahan hati. Ketika umat Israel akan menduduki Kanaan, Musa melihat jauh ke depan dan tahu akibat apa yang mereka nanti lakukan. Dan setelah memperoleh apa yang diberikan oleh Tuhan, mereka akan diberkati dengan ternak, dengan perak, dengan emas, dengan harta melimpah, semata-mata karena kebaikan Allah. Tetapi Musa khawatir, jangan-jangan pada saat mereka telah memperolehnya kelimpahan ini semua, maka mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka beralih kepada ilah lain. Dan ini terjadi walaupun sudah diingatkan. Peringatan ini sebenarnya sudah diwanti-wanti sejak awal. Tapi manusia sering lupa, seperti kacang lupa akan kulitnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari kita mungkin cenderung berkata sombong atas apa yang kita punya, kita capai kepada orang lain. Karena kita dipuji-puji dan dihormati, dihargai, sehingga kita lupa siapa kita sebenarnya. Musa berulang kali memperingatkan kepada bangsa Israel sendiri yang sering lupa diri. Pada masa-masa menyenangkan, mereka cenderung melupakan apa yang Tuhan lakukan pada mereka. Jika segala sesuatu berjalan baik-baik saja, merasa sanggup mencari kebutuhan dengan usaha sendiri. Ketika diberkati, kita menganggap bahwa kita layak menerimanya. Musa ingatkan sekali lagi, kesenangan bisa membuat orang lupa diri. Karena itu hati-hati. Kita harus menyadari bahwa tanpa kekuatan, tanpa Tuhan yang memberi, kita tidak memenuhi apapun dalam hidup ini. Karena itu kita harus benar-benar memahami dan menyadari akan bahayanya capaian jika kita tidak lupa diri. Pesan renungan ini, semua hal baik yang kita alami dan punya, termasuk kesehatan fisik, umur panjang, keterampilan dalam mencari nafkah, berhubungan dengan orang lain, talenta-talenta yang kita punya, jabatan dan pendidikan yang tinggi, semata-mata adalah berkat dari tangan Tuhan. Bahkan ketika kita mampu bekerja keras, Tuhanlah yang menopangmu. Bahkan berkat terbesar diberikan secara cuma-cuma bagi kita, yaitu keselamatan kekal. Semua itu adalah karena kasih Tuhan. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, marilah kita sadar diri akan siapa kita dan siapakah Tuhan dalam hidup kita. Hanya karena Tuhanlah kita bisa mampu berjalan sampai sejauh ini. Karena itu,
Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Tapi bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Salah satu peringatan yang sangat-sangat penting yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, agar mereka ketika tiba pada puncak sukacita, jangan pernah lupa akan siapa yang menolong mereka. Demikian juga kami saat ini, Tuhan, ingatkan kami untuk kami tidak pernah lupa diri akan siapa yang menolong, siapa yang membantu, siapa yang berdoa untuk kami, dan siapa yang menunjukkan jalan sehingga kami dapat beroleh apa yang kami nikmati saat ini. Bahkan kesehatan fisik, kesehatan rohani, finansial yang cukup, pekerjaan dan anak-anak, keluarga bahagia, rumah kami, mobil kami, kendaraan kami, pendidikan kami, negara kami, bangsa kami, gereja kami, semua itu adalah karunia dari Tuhan. Dan yang lebih berharga dari situ adalah keselamatan oleh kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kami. Sehingga kerajaan surga pun telah Tuhan sediakan bagi mereka yang tekun, percaya, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jangan pernah kami sombong, karena orang sombong akan berhadapan dengan Tuhan, baik lewat kata-kata, sikap, dan perbuatan. Ampuni kami Tuhan bila mana saat-saat tertentu kami merasakan lebih daripada orang lain, sehingga kami merendahkan mereka, menganggap tidak berarti, tidak berharga. Itu semua adalah ciptaan Tuhan dan peliharaan Tuhan. Ajar kami untuk selalu merendah, sadar diri bahwa kami tidak apa-apanya tanpa orang lain, tanpa Tuhan, tanpa sesama kami. Terima kasih Tuhan, agar kami senantiasa diingatkan untuk rendah hati, seperti Yesus yang tidak pernah merasa tinggi hati, sekalipun Dia Tuhan. Bahkan Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami bersama anak-anak kami tidak menjadi sombong apapun capaian kami. Jangan sombong dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan hati, dengan pemberian. Tapi kiranya kami selalu bersyukur dan bersyukur dan tetap rendah hati di hadapan-Mu, agar kami dapat berkat untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama semua anak-anak kami. Jauhkan dari kami kesombongan dan tinggi hati, tetapi tanamkan dalam diri kami rasa bersyukur dan ingat selalu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dengarkan dan sempurnakan doa kami ini Bapa. Ampuni segala dosa kami. Amin.